perdebatan apakah NKRI ini sebagai bentuk dan sistem pemerintahan sudah sesuai dengan syar'i, kompatibel dengan syariah, itu sudah dijawab oleh para ulama ketika mendirikan NKRI dulu. Ijtihadnya hasilnya NKRI. Kan para ulama nih ya ikut mendirikan negara, berdebat tentang bentuk, apakah mau khilafah atau mau republik atau mau al-mamlakah atau mau sultaniyah. Sudah diperdebatkan, hasil ijtihadnya NKRI. Itu satu. Kan dulu sudah ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim, itu tokoh Islam semua yang bergabung di kelompok para pendiri negara sesudah berdebat, NKRI hasilnya. Dan itu sebagai produk kesepakatan, ijtihad. Para ulama begitu sesudah berdebat. Itu satu, sebagai produk ijtihad. Nah, saudara, dari sudut sejarah sendiri, bentuk dan sistem pemerintahan itu tidak pernah ada ajarannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Bentuk dan sistem pemerintahan, bahwa sistem dan bentuk pemerintahan itu ada, iya, tetapi ajarannya yang harus diikuti itu tidak pernah ada. Oleh sebab itu sesudah Nabi wafat, bentuk dan sistem pemerintahan itu berbeda-beda. Karena memang Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu urusanmu soal bentuk. Apakah mau kerajaan, mau republik, mau parlementer, mau otonomi daerah, mau apa, itu urusan duniamu. Sehingga zaman Abu Bakar sistem politiknya dengan Umar kan beda. Umar dengan Utsman beda. Karena itu produk ijtihad saja mereka. Zaman Abu Bakar negara dibentuk berdasar baiat, demokrasi langsung. Udah Abu Bakar. Sesudah Abu Bakar mau meninggal, bentuknya monarki. Kalau saya mati pengganti saya Umar nanti, itu sudah monarki. Karena tidak ada ajarannya harus apa. Di dalam Al-Quran tidak ada juga harus apa. Sesudah Abu Bakar disebut khalifah, Umar disebut amir. Maka pemerintahan dalam Islam itu bisa disebut khilafah, bisa disebut imarah. Ali lain lagi, saya imam. Maka negara dan pemerintahan dalam Islam disebut imamah. Sama saja kalau istilah, karena memang Islam dalam sumber primer Al-Quran maupun hadis itu tidak menentukan bentuk tertentu, tapi dikatakan negara itu adalah syarat untuk melindungi masyarakat. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ad-din was sultan tau aman. Agama dan kekuasaan negara, sultan itu bisa dikatakan kata negara, ad-din wal mulk, agama dan negara dua saudara kembar, tidak bisa dipisah. Apa fungsinya? Ad-dinu aslun was sultanu harisun. Agama itu pokok prinsip di dalam berjuang, was sultanu harisun. Dan kekuasaan itu pengawal dari prinsip perjuangan ini. Nah, salah satu bentuk perjuangannya yang diajarkan oleh Islam itu adalah mengentaskan kemiskinan. Tidak usah lagi berbentuk sistem pemerintahan, sudah selesai. Tidak ada. Kalau saudara berdebat cari di mana Al-Quran tentang bentuk negara, tidak ada. Cari, coba siapa yang ngacung di sini. Pak, bentuknya republik, bentuknya tidak ada. Boleh republik, boleh kerajaan. Pak, bentuknya kesultanan boleh, kayak Sultan Brunei boleh. Bentuknya kayak Pakistan, demokrasi berketuhanan boleh. Jadi zaman Abu Bakar sampai sekarang bentuk negara itu berbeda-beda, tapi prinsip syariahnya sama, yaitu al-maqasid asy-syar'i.